Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Adam melepas paksa dasinya sebelum melemparnya ke atas sofa dengan kasar. Mukanya jelas terlihat sedang marah. Adam mengusap kasar mukanya dan berjalan mondar-mandir di ruang tengah saat Anita dan Sheila memasuki rumah. Kamu ini memang keterlaluan. Sheila, bisa-bisanya kamu sampai dipulangkan? Mau taruh di mana muka papa sama mama? Hah? Omel Adam setelah Sheila dibantu duduk oleh Anita. Bukan Sheila yang keterlaluan, Pak. Tapi Mas Arsen. Sheila udah bilang kalau dia itu benar-benar gila. Dia tuh selingkuh. Pak, apa salah kalau Sheila melabrak selingkuhannya? Cuma gara-gara itu Sheila diusir. Arsen selingkuh? Tanya Anita dengan wajah kaget. Iya, Mas Arsen selingkuh. Coba Mama bayangin gimana stresnya aku dalam kondisi hamil seperti ini harus menghadapi sikap brengsek Mas Arsen. Sheila menutup mukanya dengan dua tangan dan mulai menangis. Pa, ini bukan salah Sheila, ujar Anita kepada Adam. Sejak awal Mas Arsen gak pernah cinta sama Sheila. Dia menikahi Sheila cuma untuk dijadikan mainan. Sejak awal Sheila selalu menderita. Ma, jangan marahin Sheila lagi. Tangis Sheila semakin menjadi jeti, membuat Anita turut memeluknya. Papa sudah bilang kan, kamu harus kasih tahu masalah kamu. Usia pernikahan kalian masih muda. Kamu belum bisa mengatasi semua masalah rumah tangga sendiri. Sheila, ketus Adam yang masih saja merasa geram dengan putrinya. Sekarang gimana? Kamu mau ngapain setelah diusir? Hah? Aku mau balik ke sana. Pokoknya aku mau balik ke rumah itu gimana pun caranya. Aku gak mau cerai dengan Mas Arsen. Pa, kekeh Sheila. Pria parubaya itu menggusar. Papa akan menemui Arsen dan bicara dengannya. Gerbang kediaman Arsenio terbuka bagi Adam yang baru saja sampai di sana. Adam menyetir masuk mobilnya ke dalam. Ting Nung. Ketua pelayan yang merupakan Bibi Emily berjalan cepat demi membukakan pintu utama. Ia pun mendapati kedatangan Adam. Selamat pagi, Tuan. Sapanya sembari membungkuk hormat. Apa Arsen ada di rumah? Tanyanya to the point. Maaf, Tuan. Tuan Arsen sedang tidak ada di rumah. Rumah sedang kosong. Jangan bohong kamu. Hari weekend seperti ini dia pasti ada di rumah. Adam yang tidak mempercayai asisten tersebut lantas berjalan masuk ke dalam rumah. Arsenio, keluar sebentar. Teriaknya lantang. Namun tidak ada respon satupun. Arsenio, ada yang perlu Papa bicarakan dengan kamu. Saya berkata jujur, Tuan. Tuan Arsen tidak ada di rumah sejak semalam. Bibi Emily kembali angkat bicara. Adam berbalik menatapnya. Kemana dia pergi? Tanyanya lagi. Saya kurang mengetahuinya. Adam berdecak kesal. Lantas ia mengambil ponsel dari saku celana untuk segera menghubungi Arsen. Beberapa kali, meskipun panggilannya tak terjawab, Adam tak cepat menyerah. Dah. Arsen, handphone kamu dari tadi getar tuh. Ada yang nelpon. Ucap Reina di sela ia harus menghabiskan makan siangnya. Dari siapa? Tanya Arsen yang sedang mengupas kulit jeruk. Reina tergerak mengambil benda pipi itu dari atas nakas tepat di samping berangkarnya. Dari Papa. Jawab Reina membaca tulisan yang ada di layar. Oh, abaikan saja. Arsen sama sekali tak tertarik. Kenapa? Bukan sesuatu yang penting. Oke. Reina kembali meletakkan ponsel Arsen ke atas nakas. Tetapi getar itu tak juga berhenti. Adam terus menghubunginya bahkan sampai Arsen selesai mengupas jeruk. Ini, makanlah. Pria itu meletakkan sepiring jeruk dan buah-buahan lain di atas portable table tempat Reina melahap makanannya. Tantiong. Respon Reina dengan senyum manisnya. Arsen memeriksa ponselnya dan masih saja Adam menghubungi. Kali ini Arsen menolaknya langsung. Ia justru menghubungi Randy dan berjalan menjauh dari Reina. Berdiri menghadap jendela. Halo, Pak. Jawab Randy tanpa berlama-lama. Saya mau kamu temui Pak Adam.
Jelaskan padanya kenapa saya mengusir Sheila. Saya yakin Sheila pasti tidak bercerita secara keseluruhan. Perintah Arsen setelahnya. Dimengerti, Pak. Bagus. Arsen pun memutuskan panggilannya. Arsen, kenyang. Arsen berbalik mendekat pada Reina lagi. Dilihatnya makan siang Reina masih banyak. Habisin. Titahnya tegas. Gak mau, udah kenyang. Renyek Reina. Arsen menghela napas gusar. Ia menggeser mundur meja dari hadapan Reina lalu mengambil tempat makan Reina. Arsen duduk. Disiapkannya 1 sendok bubur dan mengangkatnya di udara. Buka mulut. Perintahnya yang mendekati 1 sendok bubur itu ke mulut Reina. Reina menggeleng kekeh. Kenyang. Kesalnya tak mau buka mulut. Jangan seperti anak kecil. Saya gak suka cewek manja yang disuruh makan saja susah. Sekarang buka mulut kamu. Omel Arsen yang berhasil membuat Reina bersungut kesal tapi tetap membuka mulutnya. Arsen menyuapi Reina. Nah, begitu. Puas Arsen tak peduli akan delikan tajam Reina. Biarpun dibarengi omelan panjang lebar, tapi Arsen tetap menyuapi Reina sampai suapan terakhir. Pria itu juga membersihkan sekitar mulut Reina yang kotor menggunakan punggung tangannya. Aksi yang cukup membuat jantung Reina berdegup kencang. Selesai. Mudah, kan? Kamunya saja yang sok-sokan gak mau makan. Taunya habis juga. Celoteh Arsen sambil memberikan segelas air mineral kepada Reina. Gimana gak habis kalau ngomelnya gak berhenti-berhenti? Gumam Reina yang masih saja kesal. Sekarang minum obatnya. Kenapa saya harus minum obat? Saya kan gak sakit. Tolak Reina secara halus. Ini antibiotik supaya kamu gak demam. Sementara ini obat pereda nyeri. Dan ini vitamin. Tinggal diminum kok susah. Mau sembuh gak kamu? Mau. Sungut Reina. Ya sudah. Jangan ngomel kalau gitu. Salah sendiri kamu diajakin karyawan baru kok gak curigaan. Polos boleh. Bodoh jangan. Nih. Arsen meletak obat-obat tersebut ke atas telapak tangan Reina. Ih. Gini amat dijagain sama makan galak. Mending kamu pulang aja deh. Biar ayah aja yang jaga saya. Anak durhaka. Nyusahin orang tua itu namanya. Ayah kamu juga butuh banyak istirahat. Yang ada ayah kamu yang bakalan sakit kalau harus menjaga putrinya yang manja seperti ini. Reina menganga lebar tak percaya. Sungguh, Reina ingin menjita kepala Arsen sekarang juga. Kasihan anaknya kalau harus mendapat sosok ayah segalak dia. Sudah selesai ngomelnya? Tanya Reina yang lagi-lagi memilih sabar. Sudah. Sekarang minum obatnya. Reina memutar bola mata malas sebelum beralih meminum obat itu satu persatu. Lebay banget minum satu-satu. Yap, Arsen berkomentar lagi. Sekali teguk semua masa gak bisa. Umur kamu sudah kepala 2 tapi minum obat masih seperti anak 8 tahun. Malu kalau ada anak-anak di sini. Dia pasti ketawain kamu. Bisa diam gak sih? Emosi Reina. Terserah saya dong mau minum obat gimana. Yang penting masuk ke lambung semua. Saya minum satu-satu juga lambung saya gak ngomel. Kenapa kamu yang ngomel? Dikasih tahu bukannya senang, malah marah-marah. Hati-hati loh mati gara-gara pembuluh darah kamu pecah. Arsen membuang muka. Reina menggeram kesal. Sebagai pelampiasan Reina hanya bisa mencengkram kuat gelas kosongnya. Tuk! Bagasi mobil ditutup oleh Zain setelah ia memasukkan koper miliknya dan juga sang istri ke dalam. Zain lantas masuk ke mobilnya di mana istrinya sudah ada di sana sambil menggendong buah hati mereka yang masih balita. Saat ia hendak menjalankan mobil, tiba-tiba saja ponselnya berdering panjang pertanda ada sebuah panggilan masuk. Lantas Zain mengangkat panggilan tersebut yang ternyata berasal dari Adi Wangsa. Iya, Pak Adi. Ada apa? Tanya Zain setelah mengangkatnya. Ayo bermain bowling sebentar kalau kamu ada waktu. Sekarang. Baik. Ada apa? Sayang, tanya sang istri setelah Zain mengakhiri panggilannya. Pak Adi mau ketemu sebentar. Bisa, kan? Oh, bisa dong. Pesawat kita kan masih 2 jam lagi. Zain melempar senyum manisnya sebelum menyalakan mesin mobil. Guys, seru Zain kepada mereka yang ternyata sedang berkumpul di sana sambil bersenang-senang.
Pak Adi, Zain sudah datang nih. Lapor Sonya kepada Adi. Adi muncul dari belakang. Mau bermain? Tawar Adi yang lalu mengambil bola bowling. Boleh, jawab Zain. Adi mengangkat bola tersebut, begitu pula dengan Zain. Sama-sama mereka melempar bola tersebut. Adi berhasil melakukan strike sementara Zain tersisa 2 pin. Zain menggeram. Ah, saya selalu kalah dari Anda. Gregetnya. Adi tertawa kecil. Kamu mau healing ke Bali? Ya. Adit yang bilang. Tanya Adi memastikan. Haha, iya. Apa Pak Adi mau ikut? Adi tersenyum kecut. Ia berjalan menuju deretan bola bowlingnya lagi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Tawarnya lalu. Maksudnya? Adi menghadap Zain lagi. Katanya. 1 lemparan. Kalau kamu berhasil strike, saya izinkan kamu pergi. Tapi kalau gagal, kamu harus membatalkannya. Alis Zain berkerut bingung. Kenapa Anda bicara begitu, Pak? Saya hanya akan pergi selama 4 hari. 2 hari weekend, 2 hari cuti. Jelas Zain tak mengerti. Yang lainnya pun sama halnya seperti Zain. Mereka tidak mengerti akan sikap tak biasa Adi. Saya tahu. Tapi bukankah kamu lelaki sejati? Alis Adi terangkat. Lelaki sejati tidak pernah menolak taruhan. Kamu tahu itu. Zain diam selama ia berpikir. Baik. Terima Zain pada akhirnya. Saya harus mendapat strike. Iya, kan? Adi mengangguk. Zain mengangkat bola bowlingnya. Mengambil posisi kuda-kuda sambil membidik sejumlah pin di hadapannya. Semangat, Zain! Seru Adit dari belakang. 1, 2, 3. Zain menggelinding bola tersebut. Jalannya lurus namun mulai berbelok di pertengahan. Bola mengenai pin dari baris kedua. Yang lainnya mulai berjatuhan. Ya! Zain berhasil menjatuhkan seluruh pin, membuat yang lainnya bersorak riang. Tapi tidak dengan Adi. Pria penyuka warna putih itu tidak bereaksi apapun. Lihat, saya berhasil. Pamer Zain sambil menunjuk arenanya. Oke. Adi mengulum bibir lalu menepuk pundak Zain. Kembalilah dalam 4 hari. Kamu selalu tahu kalau saya menganggap kamu sebagai sahabat saya sendiri. Kalau kamu meninggalkan saya, itu artinya kamu berkhianat seperti Leo. Ujarnya yang justru membuat Zain bertambah bingung. Namun, walaupun tak mengerti sama sekali, Zain tetap mengangguk dibarengi senyum langkahnya. Keinginan Anda adalah perintah bagi saya. Adi balas tersenyum. Itu bukanlah sebuah perjalanan yang jauh, hanya saja Adi cemas. Langkah lebar Randy memasuki private room sebuah restoran tempat di mana ia sudah memesannya beberapa jam yang lalu. Di sana sudah hadir Adam dan juga Anita yang duduk bersampingan. Randy menarik kursi lalu duduk di hadapan mereka. Kemana Arsenio? Itu adalah pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Adam. Maaf, Pak Adam. Pak Arsen sedang sibuk dan tidak ingin diganggu, jadi saya di sini akan mewakilkan Pak Arsen. Jelas Randy tenang. Tapi saya perlu bicara dengan Arsen. Tungkas Adam yang mulai kesal. Tenang, Pak Adam. Saya tahu inti permasalahan yang akan dibahas. Anda bisa mempercayai saya. Apa kamu tahu kalau Arsenio selingkuh? Ya, saya tahu. Sial. Adam memukul mejanya. Ternyata benar kalau Sheila tidak membohongi dirinya. Lantas mengapa dia mengusir putri saya dari rumahnya kalau dia yang melakukan kesalahan? Secara teknis rumah itu adalah rumah milik Pak Arsen. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan adalah kehendak Pak Arsen pribadi. Dan tidak bisa seperti itu dong. Sheila itu adalah istrinya. Hartanya adalah harta Sheila juga. Jadi tidak seharusnya dia bisa melakukan hal itu. Jelas Anita. Randy menghela napas pelan. Sepertinya Anda harus melihat ini. Pak, Bu. Randy merogoh koper yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa foto kemesraan antara Sheila dengan Leo. Baik Adam maupun Anita, keduanya begitu terkejut setelah melihat kelakuan bejat putrinya. Ibu Sheila telah melakukan kekerasan fisik yang fatal terhadap orang lain. Hal itu yang membuat Pak Arsen mengusirnya. Namun untuk tuntutan bapak dan ibu tentang hak yang seharusnya diterima ibu Sheila, Randy memposisikan tangannya menjadi lebih serius.
Itu karena ibu Sheila juga lebih dulu berselingkuh dengan pria lain. Napas Adam tersendat begitu mendengar kalimat yang mengejutkannya. Jantungnya terasa sangat sakit sampai ia harus merematnya. Mas Adam. Panik Anita yang langsung bangkit berdiri demi memastikan kondisi sang suami. Randy, panggil ambulans. Sheila berjalan menyusuri koridor rumah sakit dengan muka panik setelah ia mendapat kabar kalau ayahnya baru saja dirawat. Sheila langsung menghampiri sang ibu begitu ia melihat sosok itu sedang berjalan mondar-mandir sambil menunggu kabar dari dokter. Ma, serunya sembari melangkah. Gimana kondisi papa? Ma, tanya Sheila khawatir. Plak. Namun bukannya jawaban yang Sheila dapatkan, melainkan sebuah tamparan di pipinya. Kamu sudah bikin mama malu. Sheila, kamu menyalahkan Arsen seolah-olah kamu gak pernah melakukan kesalahan. Lihat hasil perbuatan kamu. Papa kamu begini karena dia baru saja tahu kalau kamu ternyata selingkuh. Sheila terperangah kaget. Ia mundur sampai membentur tembok dengan muka pucat. Sheila tak bisa berkata-kata lagi. Rasa takut dan khawatir bercampur menjadi satu. Maafin aku. Ma, aku gak bermaksud buat bikin papa sakit. Sesal Sheila yang mulai menangis. Mama gak percaya sama kamu lagi. Dari dulu kamu memang gak pernah suka sama papa. Kan? Mama tahu dia adalah papa tiri kamu. Tapi bukan berarti kamu bisa berbuat semena-mena. Ma, Sheila memang gak suka sama papa. Tapi bukan berarti Sheila mau mencelakai papa. Cukup, Sheila. Seumur hidup baru kali ini mama menyesal karena telah membawa kamu. Seharusnya kamu tinggal dengan ayah kandung kamu dibandingkan jadi beban hidup mama. Mata Sheila berlinang begitu mendengar kalimat kasar ibunya, sementara Anita kembali mondar-mandir dengan perasaan cemas tanpa memikirkan perasaan Sheila yang tersakiti. Mama benar. Seharusnya aku tinggal dengan ayah aja. Ujar Sheila lirih yang kemudian menghentikan aksi ibunya lagi. Kalau aku tinggal dengan ayah, pasti sekarang aku udah bahagia. Menikah dengan orang yang aku sayang meski harus hidup sederhana itu lebih baik daripada menjadi alat untuk memperkaya kalian berdua. Sheila menatap tajam Anita sebelum beranjak pergi, mengabaikan Anita yang meneriaki namanya berulang kali. Anita ingin mengejar Sheila, namun bertepatan pada saat itu dokter baru saja keluar. Lantas Anita menghampiri sang dokter dan bertanya, "Bagaimana keadaan suami saya, Dok?" Pasien mengalami serangan iskemik, di mana serangan itu merupakan peringatan bagi pasien bisa mengalami stroke. Jelas dokter. Anita menganga terkejut mendengarnya. Terus saya harus gimana, Dok? Tanyanya panik. Ibu tidak perlu khawatir. Kami akan meninjau kondisi pasien untuk beberapa hari ke depan. Sebaiknya jangan membuat pasien tertekan ataupun terkejut. Itu bisa membahayakan kondisinya. Anita mengangguk antusias. Saya mengerti, Dok. Terima kasih banyak. Dokter mengangguk. Kalau begitu saya permisi. Sheila menangis saat masuk ke dalam mobil Leo. Perempuan itu langsung memeluk Leo sehingga membuat Leo bingung. Sayang, kamu kenapa? Tanya Leo panik. Aku capek, Leo. Aku gak mau lagi ada di sini. Bawa aku pergi dari sini, sayang. Tangis Sheila sembari mengerakkan pelukannya. Tunggu. Sebenarnya ada apa? Leo melepaskan pelukan Sheila dan berganti menatapnya. Kamu kenapa? Coba jelasin. Arsen ngusir aku dari rumah. Apa? Arsen ngusir aku karena aku nyakitin Reina. Udah gitu papa sakit karena papa udah tahu kalau aku selingkuh. Mama marah besar sama aku. Semuanya marah. Leo, bawa aku pergi dari sini. Aku mau sama kamu aja. Aku gak mau ada di sini. Sheila, dengar. Leo melepaskan tangan Sheila yang menggenggam erat lengannya. Aku udah berapa kali bilang sama kamu, jangan sampai kamu cerai dengan Arsen sebelum posisi kita aman. Aku gak mau kalau sampai kamu gagal menguasai harta Arsen. Leo menangkup wajah Sheila dan meyakinkannya. Kamu harus bertahan, demi kita, demi anak kita juga. Sekarang dengar aku. Kondisi papa kamu bisa menguntungkan kamu. Maksud kamu apa? Sheila menatap balik Leo dengan bingung. Arsen menganggap papa kamu seperti ayah kandungnya sendiri, bukan? Dia pasti akan luluh begitu dengar kabar kalau papa kamu sakit karena kamu diusir dari rumahnya.
Kamu bisa bilang ke Arsen kalau penyakit papa kamu parah. Dengan begitu Arsen pasti akan bawa kamu ke rumahnya lagi. Dia juga akan berpikir 2 kali untuk menceraikan kamu. Sheila mendengar seksama penjelasan Leo. Air matanya mengering berganti sebuah senyum penuh arti. Ya, ide kamu bagus. Aku akan mencobanya. Kalau Arsen bisa menikahi aku karena papa, dia juga bisa mempertahankan aku demi papa. Ujarnya begitu yakin. Sekarang kamu jangan nangis lagi. Ya. Sheila mengangguk mengerti. Akhirnya bisa pulang juga. Reina tampak begitu senang tepat setelah infus di tangannya dilepas. Kepalanya tidak dikelilingi perban lagi, melainkan hanya di bagian lukanya saja. Dokternya capek kamu tanyain kapan pulang terus. Celetuk Arsen yang mendapat lirikan tajam Reina. Ya, gimana? Saya kan besok sidang. Gak boleh diundur lagi loh. Ya, terserah. Arsen menjulurkan tangannya dan Reina menggenggam tangan tersebut untuk membantunya turun dari berangkar. Hati-hati, ujar Arsen lagi. Mau pakai kursi roda? Tanyanya. Gak perlu. Yang luka juga kepala, bukan kaki. Nih saya bisa lompat-lompat. Reina memperlihatkan dirinya yang lompat-lompat di depan Arsen. Arsen menahan tangan Reina agar ia berhenti. Bocah, omelnya sambil melempar tatapan tajam. Reina hanya menyengir. Oke, let's go. Reina melangkah lebih dulu sementara di belakangnya Arsen mengikuti dari belakang. Mereka dikawal oleh beberapa bodyguard yang sebenarnya membuat Reina risih. Tapi ya sudahlah, Arsen mengatakan agar dirinya tidak diikuti oleh paparazzi. Begitu keluar dari rumah sakit, Reina terkejut mendapati banyak mobil mewah berjejer. Dia tidak mengenal semua pemilik mobil tersebut, hanya saja Ferrari Arsen tepat berhenti di depannya. Randy langsung membuka pintu ketika Arsen dan Reina mendekat. Kenapa banyak mobil mahal? Reina yang sempat bertanya kepada Arsen begitu iya dan Arsen sudah duduk di dalam mobil. Entah, jawab pria itu cuek. Randy berjalan memutar lalu duduk di jok kemudi dan siap menyalakan mesin. Sudah beres semua, Pak? Tanya Randy memastikan. Sudah. Randy pun menyalakan mesin mobilnya. Bertepatan pada saat itu semua mobil di sekitarnya menyala. Mobil paling depan yang sebenarnya adalah safety car mulai berjalan, barulah disusul oleh Randy kemudian keempat mobil lain di samping kiri dan kanan. Saya baru tahu arti entah itu sama dengan ulah saya. Desis Reina sinis. Terserah saya, jawab Arsen tak kalah sinis. Kurang kerjaan kamu. Saya gabut. Arsen mulai membuka iPad miliknya untuk mengecek laman berita. Reina speechless. Gini amat Sultan gabut, ucapnya geleng-geleng kepala. Mending uangnya disumbangkan ke panti asuhan atau yang lain. Kamu pikir saya pelit? Pak Arsen tidak pernah absen menjadi donatur setidaknya 0,2% dari penghasilan. Nona, sahut Randy dari depan. Cuma 0,2%. Reina mengernyit aneh. Senilai ratusan juta. Bola mata Reina nyaris keluar dari tempatnya disusul dengan mulutnya yang menganga lebar. Jadi sebenarnya penghasilan kamu per bulan berapa? Tanya Reina kepada Arsen dengan muka polos. Segitu. Dahi Arsen mengerut dalam. Segitu berapa? Kenapa laman perusahaan tidak bisa diakses? Tanya Arsen setelah memeriksa hal tersebut. Maaf, Pak. Saya memblokirnya sejak kemarin, jawab Randy. Untuk? Ada beberapa oknum yang mengunggah video labrakan Ibu Sheila terhadap Reina. Tapi jangan khawatir. Semua situs yang menyangkut hal tersebut sudah dihapus. Oh, jadi kamu tahu masalah Sheila di kantor? Sudah berani ya kamu merahasiakan sesuatu kepada saya? Arsen menatap tajam Randy melalui kaca spion. Maaf, Pak Arsen. Bukan maksud saya seperti itu. Saya diancam. Arsen menoleh kepada Reina yang terlihat bersandiwara pura-pura tidak tahu menahu. Mengancam Randy kamu bisa melawan Sheila kepala kamu sampai bocor. Apa-apaan itu? Bukan saya. Elak Reina heboh. Bagaimana dengan asisten lain? Apa kamu ancam semua? Dibilangin juga bukan saya. Reina membulatkan mata. Dan kamu berani bilang kalau saya yang gak peka? Arsen menunjuk dirinya sendiri saking kesalnya.
Reina tak berhenti mengumpat dalam hati. Sok kuat, sok tangguh, ujung-ujungnya sekarat. Nelpon saya malam-malam sambil ngomong, Arsen, tolong, menyusahkan. Besok-besok kamu saja yang gaji mereka semua. Arsen geleng-geleng kepala. Salut saya sama kamu yang bisa bikin semua orang bungkam. Gak masuk akal. Saya curiga pasti anggaran bulanan turun drastis. Dan omelan Arsen pun tak henti-hentinya. Reina tak bisa menutup mulutnya yang terbuka lebar mendengar setiap kalimat yang Arsen ucapkan. Gak sampai segitunya juga. Ya, memang mereka aja yang gak mau ngadu sama kamu. Kamunya galak. Yang niatnya pengen jadi penjilat malah jadi dipecak. Kamu salah satunya. Iya, kan? Randy tidak berani ikut campur. Apalagi saat Reina menatapnya tajam dari kaca spion, Randy langsung membuang muka. Ah, dia salah bicara. Aduh. Reina memegani kepalanya. Sontak hal itu membuat Arsen panik. Kenapa? Apa yang sakit? Heboh Arsen yang segera merapat ke Reina dan memeriksa lukanya. Makanya jangan banyak omel. Pusing tahu. Kesah Reina, padahal sebenarnya ia hanya pura-pura kesakitan. Iya, maaf. Sini deketan. Reina ikut merapat kepada Arsen. Arsen menuntun kepala Reina agar bersandar di pundaknya. Reina menyamankan diri. Marah-marahnya tuh dikurangin biar gak cepet tua. Kamu tuh yang tua. Laju mereka masih berlanjut dengan dikawal oleh mobil yang lain, sepanjang jalan tanpa henti. Arsen, panggil Reina lagi. Kalau Ibu Sheila tahu saya adalah adik kandungnya, kira-kira reaksinya gimana ya? Entahlah. Arsen terdengar tak peduli. Pak Arsen, mohon maaf. Saya hampir lupa. Randy bersuara membuat Arsen kembali menatapnya. Saya sudah bertemu dengan Pak Edem dan memberitahu semuanya. Sayangnya beliau harus dirawat di rumah sakit. Apa? Muka Arsen jelas memperlihatkan keterkejutan. Saya minta maaf, Pak. Bagaimana kondisinya sekarang? Papa baik-baik saja. Kan? Masih dalam pengobatan, Pak. Arsen mengusap kasar wajahnya. Pak Edem itu siapa? Tanya Reina hati-hati. Ayah mertua saya. Rain. Jawab Arsen. Oh. Kosongkan jadwal saya besok pagi. Saya akan menjenguknya. Baik, Pak. Arsen menghela napas gusar. Sheila pasti memanfaatkan kesempatan ini. Ujarnya tak senang.